Shalom semua. Ya, saya mau cerita ya. Beberapa mungkin belas tahun yang lalu saya bertemu dengan dua orang saudari dari Manado. Terus mereka tuh cantik-cantik ya. Dan mereka bilang, Cece, kalau jadi perempuan itu harus bersihkan wajah pagi sama malam. Seperti orang Kristen harus baca firman. Saya itu kaget. Saya pikir dia itu pakai contoh tuh seperti kita makan atau seperti kita sikat gigi. Tapi dia bilang itu harus bersihkan wajah. Seperti orang Kristen itu harus baca firman. Perempuan itu harus bersihkan wajah. Ya, itu menemplak saya sekali waktu itu. Sampai segitunya, sampai dia mengambil contoh yang remeh itu dengan membaca firman. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Apapun yang kita lakukan, mari kita mulai dengan firman. Kita melayani, kita mulai dengan firman. Kemudian saya datang ke satu gereja, ya, bukan di sini. Ditanya, siapa yang tidak pernah bolong untuk saat teduh? Kemudian saya datang lagi yang lain, bilang, siapa yang sudah habis baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Dari itu kemudian saya baca satu buku, Joel Osteen. Dia bilang, gereja kami, jemaat kami, bisa dikenal di luar gereja dari apa? Dari keramahan dan senyumnya. Ya, saya ini bukunya tebal banget, yang ingat kok cuma itu ya rasanya. Terus saya itu gini, apa yang saya ingin komunitas saya dikenal di luar? Apakah cuma senyumnya itu? Saya pikir saya ingin komunitas saya, gereja saya dikenal karena mencintai firman Tuhan. Hari ini saya berkesempatan ya untuk mengajak kita bersama-sama ya supaya tahun depan ketika kita ditanya semua sudah baca firman, semua sudah, mungkin bukan Kejadian sampai Wahyu, sudah baca Matius sampai Wahyu, kita dengan pasti, dengan berani bahwa kita sudah membaca. Ya. Bisa berikutnya ya. Suatu hari adik saya tuh kuliah di Petra ya, mungkin sampai sekarang masih seperti itu kan di Petra, saya tidak tahu, tapi adik saya pulang tuh dia cerita, wah Alkitab tuh luar biasa ya, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, bisa ada bukti-bukti sejarah bahwa Alkitab itu benar, dan saya sangat bangga ya sebagai orang Kristen kita berbangga. Ya, fakta bahwa Alkitab adalah buku yang paling populer. Tapi apakah Alkitab populer di hati kita? Ya, bisa lanjut lagi teman-teman. Saya agak cepat ya. Saya merasa saya belum cukup untuk mengajarkan kedalaman firman Tuhan. Saya pun hari ini belajar. Makanya saya tantang, yuk tahun depan kita lebih maju daripada kemarin. Mulai hari ini kita lebih sungguh-sungguh daripada kemarin. Termasuk saya juga. Nah, teman-teman, Alkitab itu ada tentunya untuk dibaca ya. Kita di Bible Study sudah diajarkan merenungkan firman. Tetapi kita sebelum merenung pasti membaca dulu ya. Nah, step pertama adalah membaca. Nah, sekarang kami beberapa orang mengikuti jadwal dan kita Matius, Markus, Lukas ya. Kebetulan itu saya agak kaget. Ya, di kitab Matius saja itu ada tertulis. Itu Tuhan Yesus yang ngomong ya. Dan kemudian ada tertulis berarti apakah kamu itu tahu ada tertulis gitu ya. Kemudian tidakkah kamu baca itu berulang-ulang. Nah, itu juga menjadi pertanyaan pada kita. Sudahkah kamu baca yang ini? Sudahkah kamu baca yang itu? Sudahkah kamu baca yang itu? Itu Tuhan Yesus yang bertanya. Berarti Tuhan Yesus menginginkan baca orek ya. Bacalah Alkitab itu untuk dibaca. Kemudian ini ya Yesaya saya teman, carilah di kitab Tuhan dan bacalah. Bacalah ya. Step pertama itu membaca. Ya, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Bertekun ya teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu itu nggak cuman sekedar membaca. Ya, bisa lanjut ya. Ya, mengapa sih kita baca firman? Ya teman-teman, saya punya teman di kantor itu ya.
sangat mengidolakan Chelsea, sangat mengidolakan Yunho sama Changmin. Saya yang nggak tahu itu siapa, setiap hari dengar ceritanya, sedikit-sedikit dipaksa, di like C, di follow C. Ya, sedikit banyak saya jadi tahu siapa itu ya. Siapa itu boyband Korea itu. Karena setiap hari diceritain. Dia bisa cerita dari masa kanak-kanaknya, problemanya, hobinya, aduh segala macam bisa diceritain. Apakah Yesus idola kita? Sehingga kita bisa cerita masa kanak-kanaknya, hobinya, kesukaannya. Dan apakah kita menceritakan Yesus? Kalau kita mengidolakan seseorang, semua orang dipengaruhi supaya ikut mengidolakan itu. Apakah kita menceritakan tentang Yesus dan merindukan orang mengidolakan Yesus Kristus juga? Ya, yuk. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita perlu mencari tahu. Ya, kita ada di sini bukan sebagai anggota orang Kristen saja, tetapi pengikut Kristus. Maka kita perlu mengenal siapa yang kita ikuti. Ya, apa ajarannya? Saya rasa di semua kitab begitu ya. Saya pernah ikut agama Buddha juga baca itu. Saya lupa namanya. Bukan Tripitaka, apa ya? Saya lupa. Pokoknya sajak-sajaknya kitabnya itu. Ya, saya ikut belajar dan semua seperti itu ya. Cuman sebetulnya paling enak itu yang Kristen, soalnya bahasanya itu macam-macam. Itu tuh bacanya aja susah itu. Ya, kita mungkin belajar yang Al-Quran juga susah kan? Sebetulnya Alkitab ini sudah paling mudah. Gitu. Ya, boleh dilanjutkan? Ya, mengapa kita baca firman? Ya, nih. Kita mau mengenal kan? Siapa yang kita ikuti? Kita memilih ada di sini itu kita mesti mengenal. Dan kita tadi sudah baca yang ayat pertama ya, Yohanes 1, pada mulai ada firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, firman itu telah menjadi manusia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, tanpa membaca Alkitab itu kok mustahil ya. Bisa dari mana? Karena kita tidak mengenal kan? Karena kita tidak tahu bagaimana kita bisa menjadi seperti dia. Kalau kita tidak tahu aturannya, kita tidak tahu perintah-perintahnya. Oke, yang kedua. Yang ini supaya kita lebih mengenal Tuhan, ya kemarin di CEO saya banyak dibahas ya, untuk mengenal Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu membimbing dan menuntun. Ya, ini ayatnya sudah sangat terkenal ya, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Segala tulisannya diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Jadi firman Tuhan itu yang akan mengarahkan karakter kita, yang akan menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Gak usah ikut filsafat dunia, gak usah ikut para motivator-motivator. Firman Tuhan itu sudah cukup lengkap dan tepat dan hebat, penuh kuasa. Ya. Yang ketiga, yang pertama kita mengenal yang menjadi seperti Yesus, mengetahui pimpinan Tuhan, yang membangun manusia roh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mau hidup kita kuat, kita harus makan. Kalau setiap hari kita makan, apakah tidak setiap hari kita juga makan roti hidup, kita makan firman Tuhan? Karena kita ini ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Kita membangun manusia jasmani kita, kalau kita sehari tidak makan masih kuat ya. Hari kedua tidak makan, saya sudah ngeleang-ngeleang waktu itu ya. Diajak sama Ko Budi, sama Ko Angga puasa 3 hari 3 malam, tidak kuat saya. Ya, sudah lemes sekali, hari ketiga sudah lemes sekali. Nah, kemudian bagaimana kalau Anda tidak baca 3 hari firman Tuhan ya, mungkin juga akan menjadi lemas. Manusia rohnya. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Ya, Yesus Kristus itulah roti dunia, ya roti hidup kita. Jadi mari kita tidak hanya memperhatikan menu kita hari ini apa ya, ayam kecap atau sate, tapi menu kita di dalam Tuhan. Mari kita atur juga menu kita di dalam Kristus untuk menghidupkan manusia rohani kita. Ya, satu lagi yang terakhir. Apakah ini slide yang terbaru ya, Win ya? Ya, ada revisi sedikit. Oh ya, terima kasih. Berbahagia dan menjadi berkat. Ya, kemarin saya buat tuh berbahagia dan menjadi berkat.
terus menjadi berkatnya ku hilangkan. Terus tak pikir-pikir, kok berbahagia? Aduh, jadi orang Kristen masa sih tujuannya berbahagia aja ya. Berbahagia dan menjadi berkat. Ini kok tak revisi. Ya, ini. Ya. Ya, berbahagia dan menjadi berkat. Kenapa? Ini berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Ya, kalau kita membaca, kita tuh sudah disebut berbahagia. Yang mendengarkan juga berbahagia. Ya kalau hari ini saya membacakan firman Tuhan, ya saudara semua juga menjadi orang berbahagia. Ya, dan itu kan berarti kita menjadi berkat kalau kita membacakan firman Tuhan itu. Satu hari saya jemput Vina ya, waktu di Vina duduk mana sih Vin? Oh, nggak kelihatan. Ya, satu hari saya mau ke kosnya Vina itu mampir beli sarapan. Ada seorang mahasiswi putri datangi oma-oma dan membacakan firman Tuhan. Oh, saya pikir ini adalah pelayanan yang mudah. Asal kita mau ya. Jadi datang, katanya setiap hari datang membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan kalau kita membaca, kita berbahagia, kita juga menjadi berkat untuk orang lain. Dan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah kalau kita suka akan perintah Tuhan. Kita akan menjadi orang berbahagia. Tapi kita tidak menjadi berbahagia untuk diri kita sendiri, kita berbahagia untuk berbagi. Kita berbahagia untuk menyampaikan kebahagiaan itu. Kita berbahagia untuk menyatakan betapa firman Tuhan itu indah. Nah, ini adalah mengapa saya ingin beberapa orang bisa bersaksi di sini untuk ikut berbahagia karena menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana sekarang? Bagaimana kita itu membaca firman? Dan saya percaya setiap orang punya caranya sendiri, setiap orang punya karena firman Tuhan sendiri tidak pernah mematok. Kamu harus baca segini ya, harus baca segini ya. Kalau PK saya dulu Erwin ya, itu mengajak kami baca 4 pasal setiap hari sesuai dengan kronologi sejarah. Tapi ketika saya yang jadi PK, saya ubah 2 saja. Ya, itu enggak ada aturannya. Yang penting kita membaca. Tetapi start dari awal adalah Matius sampai Wahyu. Mari kita selesaikan Matius sampai Wahyu. Nah kalau itu, kalau di Fit mungkin kita buat 2 pasal sehari kan lambat ya. Tambahkan Mazmur sama Amsal. Mazmur sama Amsal itu kitab yang indah. Apalagi yang pelayanan PAW. Saya rasa yang pelayanan PAW itu perlu ya setiap hari membaca 1 pasal kitab Mazmur. Untuk memperkaya kita. Oke, saya minta Budi bisa maju dulu sama Danwi ya. Silakan untuk sharing bagaimana kalian membaca firman. Ya, setiap orang beda-beda, setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Kalau kita silakan langsung berdua nggak apa-apa. Ayo, ya. Ya teman-teman perkenalkan ini adalah Budi dari Faith. Ya, dan ini Daniel Wiata dari Impact. Ya, saya ingin bisa berbagi dengan kita supaya kita tidak hanya dari apa kata saya ya. Nanti saya juga akan cerita bagaimana Smith Wigglesworth, bagaimana George Muller, dan bagaimana Watchmeni membaca firman Tuhan. Tapi itu tidak menjadi patokan. Silakan, Bu. Sharing apa ini sih? Bagaimana kamu? Shalom teman-teman. Ya kalau saya secara pribadi gitu ya, saya bersyukur saya ada di komunitas atau lingkungan kerja yang cukup kondusif untuk sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan teman-teman. Jadi saya guru di sekolah-sekolah Kristen di Surabaya, itu kami setiap hari itu ada satu grup namanya grup Lexio Divina teman-teman. Jadi di situ kami bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan, dan biasanya kami tuh memakai 1 pasal di Perjanjian Lama, 1 pasal di Perjanjian Baru, dan 1 pasal dari Mazmur atau Amsal gitu ya. Jadi itu yang kami coba lakukan setiap hari. Kenapa Bapak Ibu guru di sana sepakat untuk membangun satu komunitas seperti itu? Karena kami sadar bahwa kami menghadapi anak-anak yang dari latar belakang yang berbeda gitu ya, dengan mungkin agama yang berbeda juga. Nggak semua anak Kristen di situ punya tabiat atau latar belakang juga yang bervariasi ya teman-teman. Dan bagaimana kita bisa membawa mereka mengenal Tuhan kalau kami para guru pun belum mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh gitu ya.
Dan saya bersyukur lewat komunitas itu saya jadi ditopang, dikuatkan gitu. Karena jujur secara daging saya mungkin itu ya, kalau nggak disupport sama teman-teman saya pasti lemah gitu. Dan jujur si Aileen sampai hari ini saya perjanjian lama belum selesai-selesai. Karena itu mungkin si Aileen manggil saya ke sini kali ya, supaya bertobat saya kelihatannya. Makasih si Aileen. Ya teman-teman, lewat support grup itu sangat menopang sekali teman-teman. Jadi pada waktu saya mulai malas, mulai ini, ada orang-orang yang di sekeliling saya yang mulai menguatkan gitu ya, yang mengajak untuk sama-sama berjalan. Saya teringat dengan satu ilustrasi Bapak Ibu, sebuah pohon di Amerika namanya pohon redwood. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pohon redwood. Itu ada saudaranya di Indonesia namanya pohon whitewood Bapak Ibu. Bahasa Indonesia adalah kayu putih. Ya. Oh bukan. Enggak, bukan. Pohon redwood itu pohon yang besar di Amerika yang usianya bisa ratusan bahkan ribuan tahun, cukup tinggi. Dan satu keunikan dari pohon redwood itu adalah walaupun dia besar ternyata akarnya nggak terlalu dalam Bapak Ibu. Akarnya nggak terlalu dalam, tapi akar di pohon redwood itu ternyata membuat simpul dengan akar-akar pohon redwood yang lain. Dia jadi saling berkaitan, saling ikat satu dengan yang lain teman-teman. Sehingga pada waktu badai, pada waktu keadaan cuaca nggak baik, pohon itu bisa tetap bertahan kuat. Bukan karena akarnya yang dalam, bukan, tapi dia saling menyimpul satu dengan yang lain. Nah, dari situ saya belajar bahwa waktu saya ada dalam satu komunitas, di mana waktu saya nggak kuat, ada teman-teman sekeliling saya yang menopang saya, yang ngejagain saya teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu rindu untuk sama-sama bertumbuh lewat pengenalan firman Tuhan, ayo masuk dalam komunitas. Ya, Bapak Ibu ada yang belum masuk dalam komunitas? Nah, nanti boleh hubungin ini para leader di sini untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Ayo kita sama-sama belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Iya, halo teman-teman semuanya. Saya mau sharing gitu kan, mungkin bisa ditampilin PPT-nya. Oh iya, biar lebih jelas, maksudnya tersampai dengan baik gitu loh, kan gitu ya. Kan kita harus sama-sama belajar gitu kan, saya juga sama-sama belajar. Nah, jadi Tinta Merenungkan Firman ini, simpelnya caranya itu ada dua kalau menurut saya. Loh nggak bisa, mati ternyata ya. Bentar, oke ini sudah nyala. Oke, jadi saya berdiri di mana ya biar kelihatan. Nah, caranya itu ada dua. Saya mulai dari step 2-nya dulu. Step 2-nya itu minta Tuhan hati yang rindu untuk mengenal pribadinya. Tapi pertanyaannya gini, saya kasih contoh. Misal ada jin botol gitu ya. Terus habis gitu, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu gitu. Kira-kira kita minta permintaan apa? Lumrahnya kan mintanya popularitas, kekayaan gitu kan. Tapi nggak ada yang minta gitu di sini ya, oke ya. Nah, biasanya kan gitu yang kita minta. Tapi pertanyaannya, permintaan kita, keinginan kita itu munculnya dari mana? Dari hati toh. Dari hati gitu kan. Nah, jadi yang perlu diobok-obok itu hatinya kita gitu kan. Hatinya kita yaitu di step 1 ini. Pertanyaannya ini di sini, di step 1-nya. Gimana kita itu punya keinginan untuk rindu mengenal Tuhan. Kayak yang Cik Aileen pengen gitu kan. Kita semua bisa sama-sama rindu untuk punya keinginan baca firman gitu. Yang mendalam, yang serius gitu kan. Nah, kenapa kok saya menjawabnya dengan encounter? Kejarlah perjumpaan dengan Yesus. Karena dari sini itu kita punya apinya, dari sini itu kita punya bahan bakarnya gitu loh. Dari sini itu menentukan kita itu bisa jalan sama Tuhan itu jauh apa enggak. Soalnya kekuatan apinya itu dari sini, perjumpaan dengan Tuhannya. Oke, biar enggak lama-lama ya, ini waktunya jalan terus. Jadi ada truth encounter seperti yang kita tahu, terus ada
love encounter, yaitu jumpa dengan kasihnya Tuhan, sama power encounter, jumpa dengan kuasanya Tuhan, ya. Ngos-ngosan soalnya pakai masker. Ada. Nah, kayak gitu. Jadi yang mau saya share adalah perjumpaan dengan kuasanya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Saya sendiri itu berjumpa dengan kuasanya Tuhan ya, sehingga saya tuh ada hingga hari ini. Jadi waktu SMA saya tuh pernah tabrakan parah. Naik motor, pulang sekolah, terus jalannya tuh 100 km per jam, nabrak orang naik motor juga, bapak-bapak gitu. Soalnya dia ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri, nggak jelas gitu, terus aku nabrak. Soalnya aku memang nakal balapan. Gitu kan. Habis gitu, masuk rumah sakit, dan aku waktu nabrak itu 100 km per jam tanpa ngerem, dan jatuhnya itu kepala dulu, aku inget jelas. Karena kepalaku tuh goyang-goyang gede-gede itu. Sungguhan, itu kayak, itu pakai helm untungnya. Jadi ya kayak gitu. Terus akhirnya saya itu masuk ke rumah sakit dan di situ saya mengalami perjumpaan. Dibilangi sama papa saya, Pak Surya ini. Saya dibilangi, iya sungguhan saya dibilangi, kamu tuh ditangkap tangan Tuhan kamu. Habis itu aku yang selama 1 tahun sebelumnya full diajaki papaku ke gereja, waktu itu di tempat lama, itu nggak pernah mau. Mending Doraemon lah. Mendingan Ninja Hattori lah gitu kan. Wes mendingan yang lain-lain itulah. Mendingan tidur lah, lebih enak gitu. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, beda. Sungguhan beda. Langsung mau ke gereja. Langsung ikut som. Terus sampai aku kuliah. Terus tiba-tiba tuh bisa tertarik loh sama kumpulan kakak-kakak di PDSTTS itu. Apa menariknya juga, saya nggak ngerti kan. Tapi Tuhan itu menarikku dengan caranya yang unik gitu loh. Kok aku bisa jadi tertarik sama yang gituan? Kan ya mendingan main game toh sebenarnya. Lebih seru gitu kan. Tapi enggak, waktu kuliah bisa tertarik ke situ. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita tuh ketemu, jumpa sama Tuhan, beda. Terus langsung loncat ya. Jadi ini ayatnya. Ini kisahnya itu kan, ada 2 murid pergi ke Emmaus gitu. 2 murid pergi ke Emmaus, terus ayatnya di sini. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka satu kepada yang lain, bukankah rasa hati kita seperti meluap ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita. Jadi, ya itu. Kalau ini ceritanya truth encounter gitu kan. Jadi berjumpa dengan Yesus. Mereka bingung, ini siapa sih sebenarnya kok ngajak ngomong aku. Mereka nggak tahu, ada sesuatu yang menutupi matanya. Tapi setelah Yesus ini cerita banyak, akhirnya, loh ini kan Yesus. Terus Yesus hilang. Ceritanya kan gitu, singkat ceritanya. Tapi dia bertemu intinya dengan Yesus. Bertemu dengan firman hidup loh. Yesus itu kan firman hidup gitu. Jadi itu, kita itu perlu ngejar encounter-nya. Kalau sudah encounter sama Tuhan Yesus, punya apinya, punya kekuatannya, punya semangatnya buat merenungkan firman. Firman Tuhan itu menjadi menggairahkan gitu. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Jadwi sama Budi ya. Kalau ketemu Budi bisa ingat pohon redwood. Walaupun tidak dalam tapi bertahan berapa tahun Bud? Ribuan tahun karena dia punya simpul yang banyak. Karena dia ditopang oleh komunitasnya. Kalau lihat Dandi mungkin kita bisa ingat ya. Kita harus cepat bertobat. Gak usah pakai acara kecelakaan baca firman. Ya, Oke, ini tadi dari Faith, dari Impact. Sekarang saya minta dari Next dan dari Kindle. Ya dulu kita sama-sama Kindle. Ya waktu saya merencanakan ini. Silakan maju Yosa dan Jailson. Sangat bangga ya melihat anak-anak muda. Ya, bagaimana kalian membaca firman dan bagaimana mempertahankannya, bagaimana kalian merasakan manfaatnya. Silakan Yosa. Waktunya mepet ya. Ya, Shalom saudara. Ya tadi kuku tadi keren sekali ya. Harusnya 2 menit tapi jadi 5 menit gitu. Ya, waktu Cak Ailin, jauh sebelum Cak Ailin sharing soal
firman Tuhan ini dan ngajak saya gitu. Sebenarnya saya sudah punya komitmen gitu, yang namanya 1 ayat 1 hari. Simple sekali, 1 ayat 1 hari. Jadi baca 1 ayat 1 hari. Kenapa saya muncul pemikiran seperti itu? Sebenarnya tadi udah sempat dipaparkan Kodanwi sih, perjumpaan gitu ya. Mengalami kesadaran bahwa kita itu perlu Tuhan. Dan itu yang saya alami gitu loh. Saya benar-benar merasa di waktu pertama kali saya mulai baca Alkitab, oh ya BTW saya ini bolong ya, bolong-bolong gitu ya. Gak cuman bolong-bolong sih, bolong banget gitu. Jadi bolong gitu, benar-benar bolong. Kalau bolong-bolong itu kan baca enggak. Ini gak baca udah gitu. Bolong gitu. Nah, kesadaran itu muncul waktu ya saya kerja. Ditanya omset, dikomplain customer di waktu yang bersamaan. Dan banyak sekali masalah di kantor. Di situ saya mulai sadar. Iya, saya nggak bisa pakai kekuatan saya sendiri. Bahkan tuh bekerja saja saya butuh tuntunan Tuhan gitu. Dan saya mulai belajar baca Alkitab lagi. Baca mulai 1 ayat aja gitu. Dan itu menolong gitu. 1 ayat aja. Nggak berat, 1 ayat aja. Terus direnungkan bener-bener. 1 ayat direnungkan bener-bener. Tadi mungkin ada yang mau ngasih saran perjanjian lama dulu boleh, perjanjian baru boleh. Saya pakai perenungan planner di YouVersion gitu ya, Pak Ibu. Jadi itu yang saya lakukan gitu loh. Dan yang jadi masalah adalah mulai muncul pemikiran kalau bolong gimana. Nah ini yang jadi masalah. Seringkali kita waktu bolong kita mulai berpikir diri kita itu gagal gitu loh. Waktu bolong kita mulai mikir bahwa aduh aku nggak bisa baca Alkitab rutin tuh nggak bisa. Saya stop dengan seperti itu. Waktu saya bolong saya cuma ngomong sama diri saya, oke, saya bolong, saya bertobat, besok saya baca lagi. Saya nggak mencoba untuk menghakimi diri saya dengan nggak kamu gagal baca kitab tiap hari itu kamu gagal pasti. Nggak, saya nggak mau seperti itu. Karena kalau saya baca Alkitab, saya harusnya makin sadar kok bahwa Tuhan tuh sayangnya itu nggak pernah absen sama saya. Saya yang absen sayang Tuhan dan makanya saya perlu belajar untuk nggak absen. Jadi kalau saya absen ya sudah gitu. Besok ulang lagi, besok dibaca lagi. Jadi itu sih kalau saya dan puji Tuhan 2 bulan ini saya belajar untuk benar-benar baca dan puji Tuhan nggak bolong. Itu sih dari saya. Jadi Yosa fokusnya ke merenungkan ya, satu itu ya, dia sering pasang satu soalnya ya, saya lihat ayat-ayatnya itu. Ya silakan Drensen. Bagaimana Drensen? Ya jadi pertama selamat pagi Koko-Koko dan Cece-Cece sekalian. Jadi bagaimana untuk membaca firman itu sebenarnya kalau cerita saya dulu. Saya waktu awal membaca firman itu sebenarnya disuruh orang tua ya. Jadinya itu awalnya dari saya kecil, itu dari dorongan dari keluarga saya adalah saya disuruh baca hafal 1 perikop sehari gitu ya. Nah, iya tapi ya seiring waktu saat itu saya nggak tahu ya gunanya apa. Kayak ya akhirnya saya merasa saya malah jadi kayak ahli farisi kecil gitu. Jadinya saya malah hafal Alkitab tapi ya nggak tahu ya ini implementasinya apa. Tapi saya baru kerasa benefitnya itu belakangan ini yang adalah terkadang-kadang Tuhan itu berbicara kepada saya itu malah melalui firman-firman yang sudah saya baca sebelumnya. Jadi malah waktu firman yang saya baca itu dulu tidak ada kerinduan atau apapun, malah Tuhan sering membawa firman-firman itu kembali untuk berbicara kepada saya. Jadi ya saya mau sharing sedikit yang barusan ya. Saya mau cerita sedikit dari contoh. Jadi ayat yang barusan saya baca kemarin malam adalah 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Ya, itu kan ceritanya tentang perginya Elia meninggalkan Elisa itu kan. Nah, itu berkaitan dengan pergumulan saya selama ini yang adalah ya seperti yang kita tahu Sandra kan mau pergi ke Cina itu kan. Iya. Ya, jadinya saya sebagai PK juga merasa kayak waduh gimana ya ini jalannya Kindle. Karena kan ya saya merasa bahwa Sandra ini orang yang sangat penting bagi penciptaan suasana di Kindle dan juga dalam pergerakan Kindle. Nah tapi saya merasa kayak waduh gimana ini. Ya saya bergumul terus itu. Ya yang Tuhan paling sering bilang adalah Tuhan itu paling sering ngomong ke saya itu ada 2 hal. 1,
Kindle ini masih bisa berkembang lebih lagi. Yang sekarang itu masih belum maksimal. Yang kedua itu yang mulai adalah kamu harus memulai dari diri sendiri. Tapi saya itu ya pengakuan dosa sedikit. Saya itu agak bawel kalau sama Tuhan. Jadinya saya ajak nego terus. Ya kayak Tuhan bilang, Relsan, jadinya kamu itu harus ya menceritakan lah masalah Tuhan. Kayaknya nggak perlu pakai bawa-bawa ayat atau gimana, tapi ceritakan aja pengalamanmu sama Tuhan. Nah, tapi saya agak mikir lagi, Tuhan, tapi kan di lingkungan sekolah ini kan ya agak susah ya. Gimana ya rasanya kalau cerita-cerita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan bawa Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan itu terus menegur saya. Dari kemarin itu Tuhan selalu bilang, apapun alasanmu, mungkin kamu merasa kamu nggak sanggup atau gimana, tapi percayalah, aku itu bersamamu. Elisa aja dulu, dia bahkan ditanyain sama Elia, kamu minta apa waktu Elia pergi. Tapi Tuhan bilang, kamu itu gak perlu minta, aku itu akan membantu kamu, jadinya aku akan memberikan kamu kesempatan-kesempatan. Sehingga pada akhir tahun ini, ya yang saya harapkan adalah dari kelompok kita Kindle, kita bisa berjalan sesuai dengan visi SMCC tahun 2022 ini, yaitu Heart for the Lost, yang adalah kami ingin, ya saya rindu bahwa pada akhir tahun ini maka anggota dari sisi kami itu akan bertambah. Ya sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya luar biasa. Saya waktu tahu bahwa orang tuanya mewajibkan dia menghafal satu perikop. Wah, saya hafal satu ayat aja hari ini, hafal besok lagi sudah lupa lagi ya. Terus harus menghafalkan satu perikop dan saat ini baru dia merasakan manfaatnya. Oke, kita kembali ke bahan PowerPoint ya. Teman-teman, kita tadi sudah melihat berbagai macam contoh ya. George Muller itu kelahirannya 1800 sekian. Dia sepanjang hidupnya dia membaca minimal 100 kali ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan dia seorang hebat, ketika dia meninggal 1000 orang anak itu hadir. Dia adalah pahlawan iman, dia adalah tentara luar biasa dalam Kristus. Kemudian yang lahir 1903 adalah Watchman. Ya, dia seorang yang luar biasa. Mungkin suatu hari ada yang khotbah tentang dia, itu keren banget ya. Tapi sekarang kita tidak ada waktu. Cuman dia mengajarkan untuk kita membaca firman Tuhan, itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Dan dia juga mengacu kepada George Muller, jadi dia menantang kita. Kalau kita baru bertobat, bacalah perjanjian baru ya. Saya setuju itu, kita baca perjanjian baru dua kali selesai, baru mungkin kita masuk perjanjian lama, kecuali Mazmur sama Amsal. Nah, tapi kemudian dia menyarankan kita bahwa kita itu tidak hanya membaca, tetapi kita harus mencari fakta-fakta, menemukan sesuatu. Kemudian kita menghafalkan atau mengingat. Kemudian kita menganalisa, membandingkan ya, mengolah lah, merenungkan itu. Dan kita akan mendapat terang Allah. Yuk, lembar berikutnya. Nah, teman-teman, ini tadi sudah Danwi bilang ya, kita harus mengalami truth encounter. Itu adalah energi kita ya. Nah, ini teman-teman, ini Mazmur 119 ayat 100. Ini mudah ya hafalinnya ya. Truth encounter 119, 130. Selisih satu kan? Yang bawah Yeremia 15 ayat 16. Selisih satu juga. Nanti, nah Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi kepengertian kepada orang bodoh. Ya, saya menyadari saya bukan orang yang pintar ya, kalau diajak cerdas cermat Alkitab sudah ampun ya. Terasa salah satu keuntungan kamu baca perikop waktu cerdas cermat, kamu menyelamatkan Kindle ya. Kemudian, ya, tapi itu mari kita membaca sampai mendapat sesuatu yang tersingkap. Ya, karena itulah yang memberi kita firman-firman memberi terang. Itulah yang mungkin Watchman itu bilang. Yang tahap 1 kita menemukan fakta, kemudian kita menganalisa, membandingkan, kita mengolah, kita merenung, menghafal dulu ya. Yang ketiga baru yang menganalisa segala macam. Keempat itu kita mendapat terang Allah. Ya, kita mendapat terang Allah kalau firman itu tersingkap. Tapi firman yang dibaca sembrono sembarangan ya tidak ada yang tersingkap. Tapi enggak apa. Saya waktu pertama kali baca Matius sampai Wahyu enggak ada yang ngerti. Itu pertama kali saya baca, tapi saya rindu apa sih isi ini. Baru kemudian melalui ketekunan, melalui kesetiaan, ya kita kan harus seperti petani, prajurit, kita sebagai olahraga itu kan tekun. Enggak sekali baca langsung dapat sesuatu gitu. Enggak, kita memang harus mencari, menggali ya. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya.
Kalau belum menikmati saat ini, mungkin belum bertemu, tidak apa-apa. Tahun depan kita semua sudah bertemu, kita semua sudah membaca Matius sampai Wahyu. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Setiap hari pengen tahu, kira-kira aku hari ini dapat nggak ya? Aku mau gali kira-kira hari ini aku dapat nggak ya? Dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya ini versi Amplified Bible-nya bagus ya. Your words were found, ya sudah ditemukan, and I ate them. Ya, aku makan, dikunyah, ditelan, menjadi gizi, menjadi kekuatan. Ini perjanjian lama sudah tahu bahwa firman itu adalah roti hidup, mendukung kehidupan manusia rohani kita. Ya, and your words become a joy to me and the delight of my heart, for I have been called by your name, O Lord God of hosts. Ya, ini dua ayat ini luar biasa kita. Mari kita kejar. Mari kita menikmati kegirangan itu. Mari kita merasakan terang itu. Slide berikutnya. Ini, ayo mulai membuat rencana membaca. Saya tadi cerita, Erwin sebagai PK saya dulu ngajak 4 pasal. Kemudian begitu saya juga jadi PK saya bilang 2 pasal saja. Karena kita kan sudah habis nih, kitabnya semua sudah habis. Sekarang mulai lebih banyak merenung. Setelah 2 pasal saya turunkan lagi 1,5 pasal. Ada yang WA saya, enggak kesedikitan ta. Waduh, ini luar biasa ya. Kalau kesedikitan tambah ono dewe Mazmur apa Amsal di luar jadwal yang kita buat. Nah, ini ada 29 kitab ya, PL 27. Nah, teman-teman, kalau Billy Graham, dia tuh membaca 5 pasal Mazmur. Sehari ya, 5 pasal Mazmur, 1 pasal Amsal. Dalam 1 minggu dia merenungkan 1 kitab. Saya pikir kenapa dia pilih begitu ya? Oh ya, Mazmur itu ada 150 ya pasalnya ya, betul nggak ya? Kurang lebih ya. 150, kalau 5 berarti kan 30 hari. Lah Amsal itu 31, kan 1 bulan juga. Oh dia setiap bulan dia menghabiskan Mazmur dan Amsal. Lalu perjanjian barunya diambil 1 kitab. Untuk direnungkan, dibaca tafsirannya. Wah banyak ya buku-buku yang mendukung itu ya. Kemudian, nah ini tadi saya tertarik, makanya saya munculkan juga. Perikop yang dibaca Drylson itu ya ada 2273. Kalau 1 perikop 1 hari habisnya 6 tahun 83 hari Drylson. Mungkin kamu perlu menambah sedikit kali ya. Ya, supaya lebih cepat, tapi nggak apa-apa, Drylson masih muda ya, masih panjang waktunya. Nah, ini total pasal. Ya teman-teman, kalau dulu Erwin tuh ngajak 4 pasal tuh supaya 1 tahun tuh habis Alkitab itu. Ya, jadi begitu habis, oh kan sudah habis. Nah, supaya kita tahu garis besarnya Alkitab itu apa. Nah, kemudian kalau 2 pasal sehari, nah itu. Kalau 1 pasal itu juga menarik ya teman-teman ya. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari habis. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, itu cuma 1 pasal. Ya. Nah, kami sekarang membaca PL-nya 1 pasal, PB-nya 1 pasal untuk 2 hari. Jadi ya cuma 2-3 perikop aja. Nah itu supaya lebih didalami perjanjian baru. Itu penting supaya bisa dihafalkan, tapi ya belum terlalu hafal sih ya. Nanti kita, ya pokoknya gini, mulai hari ini kita mau rencana seperti apa. Kita perbaiki seperti apa. Ya, nah tapi sekali lagi persoalannya, ya ini saya mengutip dari Watchman ya. Persoalannya bukan berapa kali. Dia itu yang nulis, oh George Muller itu 100 kali. Ayo kamu sudah setengah tahun jadi orang Kristen, sudah selesai apa belum? Loh, perjanjian baru. Saya pikir-pikir, wah harus selesai perjanjian baru itu berarti 260 pasal kan? Ya, 260 pasal itu sehari dia nuntutnya berapa, kepennya berapa gitu ya. Tapi sebetulnya bukan itu. Ya, bukan berapa kali kita membaca, melainkan apakah kita sudah menemukan fakta. Apakah kita sudah menemukan ayat yang menarik-menarik, yang berbicara kepada kita. Ya, fakta yang telah diingat, dianalisa, digabungkan, dibandingkan untuk mendapatkan terang Allah. Ya, ini ada lagi. Teman-teman kan dulu ada gerakan ya no Bible no breakfast, no Bible no bed gitu ya. Tapi sebetulnya ya prioritas dari Bible is not reading before feeding, ya, it's not reading before sleeping, but the primacy of God's word in the life of the Christian. Jadi sebetulnya bukan masalah itu sebetulnya, tetapi seberapa kita mengutamakan firman Allah dalam kehidupan kita. Ya, slide terakhir. Ya, hal kerajaan sorga itu adalah seperti harta yang terpendam ya dalam ladang dan seperti seorang pedang mencari mutiara yang indah. Jadi jangan berharap kalau baca sembrono, baca asal-asalan kita akan mendapatkan kekirangan, kita akan mendapatkan terang ilahi. Mari kita bersemangat, saya harap setahun ke depan kita lebih sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Orang mengenal, oh ini jemaat SMCC, jemaat yang suka membaca firman Tuhan. Minimal perjanjian baru sudah habis. Ya, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Mungkin yang puji, apa selanjutnya silakan, apa saya doa dulu ya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita baca 1 ayat aja yuk.
Ibrani 4 ayat 12. Mari kita nikmati bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Tuhan itu bukan cuma kata-kata di Alkitab dibakar, diinjak-injak, tidak masalah. Karena bukan tulisan itu yang penting, tapi hidupnya, kekuatan firman Tuhan. Itu yang lebih penting di dalam hati kita. Suatu hari kita mungkin semakin lemah, tidak bisa membaca, atau kita ada halangan, atau negara ini misalnya terjadi sesuatu, kita sulit dapat Alkitab, kita sudah banyak menghafal. Ya. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 4 ayat 12, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, ajar kami suka firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan, bawa kami menjadi pengikut-Mu. Bukan karena gereja ini, bukan karena status kami Kristen, tapi karena kami mengidolakan Engkau. Karena kami mau seperti Engkau. Karena kami mau mengetahui firman dan perintah-Mu. Karena kami mau menikmati keindahan firman Tuhan. Merasakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat. Mari Tuhan, jadikan setiap kami orang yang mengenal Allah, yang mengenal kehendak-Mu dan melakukannya. Pimpin setiap kami ya Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau menuntun hidup kami. Supaya kami layak, supaya kami tahu bagaimana kami harus bertindak. Dan nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.